Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah pemuka dan tokoh Quraisy serta duta mereka di masa jahiliyah, di mana bila terjadi perselisihan antara orang-orang Quraisy atau antara orang-orang Quraisy dengan kabilah lain, maka mereka mengirimnya sebagai duta mereka. Itulah Umar bin Khattab, seorang lelaki yang berbadan tegap, berjiwa besar, berhati teguh, tegas dan keras, tidak mengenal pertimbangan dan kebimbangan. Diriwayatkan tentang sebab keislaman Umar bin Khattab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Umar keluar dengan membawa pedang, lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Dia bertanya, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Umar kemudian menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana kamu bisa aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah bila kamu membunuh Muhammad?" Umar berkata, "Aku tidak melihatmu kecuali telah mengganti dan meninggalkan agamamu yang selama ini kamu yakini." Dia berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang akan mengherankanmu wahai Umar? Sesungguhnya ipar dan saudarimu telah mengganti agama mereka dan meninggalkan agama yang kamu peluk selama ini." Maka Umar berjalan sambil marah hingga ia sampai kepada saudarinya dan suaminya. Dan di sana ada juga seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang bernama Khabbab. Manakala Khabbab mendengar kehadiran Umar, ia bersembunyi di rumah tersebut. Lalu Umar masuk dan bertanya, "Suara apa yang telah aku dengar tadi?" Saat itu mereka membaca surat Toha. Keduanya menjawab, "Hanya perbincangan di antara kami." Umar berkata, "Sepertinya kalian telah mengganti agama kalian." Maka ipar Umar menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu bila memang kebenaran ada pada agama selain agamamu?" Maka Umar menyerang iparnya dan menginjak-injaknya dengan kerasnya. Lalu saudari Umar, Fatimah, datang menolong suaminya. Maka Umar menempelengnya dengan tangannya hingga wajahnya berdarah. Lalu Fatimah berkata dengan marah, "Wahai Umar, bila memang kebenaran bukan ada pada agamamu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Ketika Umar telah putus asa, dia berkata, "Berikan lembaran yang ada pada kalian agar aku membacanya." Umar memang bisa membaca. Saudarinya menjawab, "Sesungguhnya kamu itu najis dan tidak ada yang boleh memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Mandi atau berwudulah." Maka Umar pun berwudu. Kemudian ia mengambil lembaran dan membacanya. Dia terus-menerus membaca surat Toha hingga sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat ke-14. Maka Umar berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Manakala Khabbab mendengar ucapan Umar, dia keluar dan berkata, "Bergembiralah wahai Umar, aku berharap engkaulah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW di malam Kamis. Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham." Ya Allah, muliakanlah dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Khabbab berkata, beliau ada di sebuah rumah di Bukit Sofa. Umar berangkat hingga tiba di rumah tersebut, dan di balik pintu rumah ada Hamzah, Tolhah, dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Hamzah melihat rekan-rekannya takut dengan kehadiran Umar. Maka dia berkata, "Benar, ini adalah Umar. Bila Allah menginginkan kebaikan bagi Umar, maka dia akan masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan bila Allah menginginkan selain itu, maka membunuhnya bagi kami tidaklah sulit." Saat itu Nabi Muhammad SAW di dalam sedang menerima wahyu. Kemudian Rasulullah SAW keluar menyongsong Umar. Rasulullah kemudian memegang simpul kainnya dan gagang pedangnya. Beliau bersabda yang artinya, "Umar, apakah kamu tidak mau menghentikan perbuatanmu hingga Allah menurunkan kehinaan dan azab atasmu seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah?" "Ya Allah, ini Umar bin Khattab." "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah."
Umar radhiyallahu an masuk Islam dan dia berkata, "Keluarlah wahai Rasulullah." Keislaman Umar radhiyallahu an adalah kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Kami masih teringat, dulu kami tidak bisa melakukan sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Manakala Umar masuk Islam, dia menantang kaum musyrikin hingga mereka membiarkan kami sholat." Ibnu Mas'ud juga berkata, Islamnya Umar adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan perintahnya adalah rahmat. Kami masih teringat, dulu kami tidak bisa melakukan sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Manakala Umar masuk Islam, dia menentang kaum musyrikin hingga mereka membiarkan kami sholat. Umar radhiyallahu an kemudian bergabung dengan rombongan iman di Makkah Al-Mukarramah serta membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau. Suaranya yang keras memekakkan telinga kaum Quraisy dengan kalimat tauhid, dan dia ikut menerima sebagian perlakuan yang diterima oleh saudara-saudaranya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Orang-orang berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Adapun Umar yang unggul di antara orang-orang seperantaranya, termasuk dalam perawakan tubuhnya dan ketinggian badannya yang melebihi orang-orang. Tabiatnya yang unggul menolak kecuali untuk diumumkan hijrahnya. Karena hal itu lebih melukai hati orang-orang Quraisy dan membuat mereka marah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan hal itu kepada kita. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari Muhajirin kecuali dia berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Al-Khattab. Manakala dia hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menenteng busurnya, tangannya menggenggam beberapa anak panah dan menyelipkan tombak pendek di pinggangnya. Lalu dia menuju Ka'bah yang saat itu banyak para tokoh Quraisy yang sedang berada di halamannya. Lalu dia tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran dengan tenang. Kemudian datang ke makam Ibrahim dan sholat di sana dengan tenang. Kemudian dia berdiri di depan orang-orang satu demi satu. Dia berkata kepada mereka, 'Wajah-wajah buruk Allah tidak akan menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Barang siapa ingin menjadikan ibunya kehilangan dirinya, meyatimkan anak-anaknya, dan menjandakan istrinya, maka silahkan menghadangku di balik lembah ini.' Ali radhiyallahu an berkata, maka tidak ada seorang pun yang berani mengikutinya. Itulah kisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan ketegasan dan juga keberaniannya. Beliaulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.